Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta tanaman Nusantara. Sebagai pecinta tanaman, kalian pasti pernah menanam dan tahu jenis-jenis media tanam. Tapi tahukah kalian, kalau kita menanam tanaman dengan media tanam yang tepat dan sesuai habitat mereka, maka tanaman kita bisa tumbuh lebih baik dan lebih subur. Dari media tanam pula, kita bisa mengatur seberapa sering kita menyiramnya. Misalkan, kita mengatur tanaman-tanaman kita siram 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari, atau 1 minggu sekali. Itu bisa kita atur lewat media tanam. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa macam media tanam ya teman-teman ya. Ini ada pasir Malang, ada sekam mentah. Sekam mentah ini usahakan yang sudah melapuk ya teman-teman ya. Kalau masih fresh, masih habis diseleb, itu biasanya itu rawan sekali menimbulkan jamur teman-teman. Jadi usahakan cari yang sudah lapuk gini. Tapi kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Terus ini ada kompos campur pupuk organik ya. Terus ini ada tanah. Usahakan cari tanah yang subur, mungkin ada di ladang atau pekarangan, pokoknya yang subur. Ini ada kokopit teman-teman ya. Nah, kokopit ini bata merah boleh dari bata merah genting yang kita haluskan. Dan ini ada sekam bakar. Nah, untuk sekam bakarnya sendiri usahakan yang benar-benar hitam teman-teman ya, jangan yang warnanya putih atau pembakarannya tidak sempurna, karena itu sangat bahaya bagi tanaman kita. Kalau yang putih itu bisa panas dan menyebabkan tanaman kita mati. Dari berbagai macam media tanam ini teman-teman, ada fungsinya masing-masing ya. Yang paling utama, yang mudah sekali menampung air dan menyimpan air, itu adalah tanah, kokopit teman-teman. Yang lainnya ini itu untuk pasir Malang, sekam mentah, sama sekam bakar, itu sangat mudah melarutkan air ke bawah. Jadinya kalau kita menyiram tanaman, itu airnya bisa langsung turun ke bawah. Kalau saya sendiri memisahkan media tanam itu menjadi 2 biasanya. Pertama, untuk tanaman-tanaman yang suka air. Yang kedua, tanaman-tanaman yang tidak suka air. Untuk tanaman saya sendiri ini, semuanya saya setting itu 3 hari sekali saya siram. Kadang-kadang sampai 1 minggu. Jadi pencampurannya biasanya 1 tanah, 1 sekam mentah, dan 1 sekam bakar teman-teman. Kalau teman-teman misalkan maunya itu disiram setiap hari teman-teman ya, itu usahakan tanahnya sedikit saja. 1 tanah, 2 sekam mentah, 1 sekam bakar. Jadi kalau airnya nanti langsung bisa turun teman-teman. Kalau misalkan mau 1 minggu sekali gitu teman-teman, usahakan tanahnya lebih banyak, 2 atau 3 tanah, 1 sekam bakar, 1 sekam mentah, dan 1 sekam bakar. Tujuannya apa? Untuk menyimpan air selama mungkin. Tapi hati-hati teman-teman, untuk settingan penyiraman yang lama, itu waktu musim hujan, sebaiknya media tanamnya dirubah. Soalnya kalau tidak dirubah, itu bahaya. Hujan setiap hari, penampungan airnya mengendap di tanah banyak sekali, akhirnya terlalu banyak air, mati teman-teman kalian. Kalau untuk kokopit sendiri, itu biasanya saya gunakan untuk pertama aglonema, kedua buat pembibitan. Biasanya kalau tunas mau pembibitan, itu saya menggunakan media kokopit, 1 kokopit, 1 sekam bakar, 1 kompos. Nah, itu nanti kita
diamkan di tempat teduh sampai tunas muncul. Habis tunas muncul kurang lebih 5 cm dari permukaan media tanam, baru nanti saya ganti media tanamnya. Untuk sekam bakar ini sebagai fungsinya itu lebih ke menghalau jamur dan semut, teman-teman. Jadi kalau media tanam kita kasih sekam bakar, itu biasanya semut nggak mau datang, jamur-jamur juga enggak. Untuk ini bata merah yang kita haluskan ini biasanya saya gunakan hanya untuk tanaman-tanaman buah seperti tabu lampot. Nah, waktu kita mau membuahkan, ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Kalau ini mau dibuah, tanaman tabu lampot mau dibuahkan, media tanamnya dicampur ini. Ya. Boleh tanah satu, sekam tanah 2, sekam bakar 1, sekam mentah 1, ininya 1. Batu bata ini. Nanti cepat sekali berbuah. Contohnya ada nanti ya, videonya lain kali. Sekarang saya kasih salah satu contoh ya teman-teman ya. Oh iya, ada satu lagi, lupa, itu spon, cuma ini nggak ada sponnya. Spon, biasanya spon itu kalau saya sih nggak punya, teman saya yang punya. Spon itu digunakan untuk pembibitan pada hidroponik maupun aquaponik. Jadi spon buat nyuci piring tuh biasanya. Nah, itu dipotong kecil-kecil, dilubangi tengahnya, terus dikasih kasih biji benih-benih. Nah, benihnya dikasih larutan A+B, terus disimpan sampai tumbuh kecambah gitu. Nah teman-teman, akan saya beri satu contoh untuk tanaman saya. Nah, ini adalah kaktus. Semua orang juga tahu bang kalau itu kaktus. Lewat dulu. Kembali teman-teman. Nah, kaktus ini saya kasih media tanam 1 pasir malang, 1 sekam bakar, dan 1 pupuk kompos teman-teman. Nah, sesuai dengan habitatnya, kaktus itu kan biasanya di tempat panas, rata-rata ya di gurun, di tanah-tanah tandus. Terus dia juga bisa bertahan hidup dengan sedikit air dan sangat suka dengan panas teman-teman. Nah, jadi ini saya setting media tanamnya seperti habitat asalnya. Hasilnya sangat bagus teman-teman. Nah, ini hanya kurang lebih 2 bulan dari saya pertama tanam, itu kurang lebih 10 kalau nggak 15 cm. Sekarang udah segini ya, udah tinggi sekali, sangat subur. Nah, ini salah satu contoh kalau tanaman kita beri media tanam sesuai dengan habitat mereka, jadi akan lebih cepat tumbuh dan subur teman-teman. Ini batangnya saja hampir memenuhi potnya. Nah, ada lagi perbedaannya sama tanaman yang suka air. Nah, ini teman-teman, ini namanya bunga bunga bayam-bayaman. Ini tanaman ini sangat mudah tumbuh, sangat suka sekali dengan air teman-teman. Nah, karena settingan saya itu 3 hari sekali baru kita siram, jadi media tanamnya ini saya kasih full tanah. Tujuannya apa? Full tanah teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Karena tumbuhannya ini suka air ya. Kalau kita kasih media tanam yang tidak menyimpan air, maka kebutuhan airnya kurang teman-teman. Maka bunga ini akan cepat layu terus mati. Sedangkan saya kasih full tanah ini
3 hari sekali itu cukup air untuk kebutuhannya 3 hari. Jadi air yang saya siramkan itu bisa tersimpan di tanah ini dan bisa buat tanaman saya ini selama 3 hari. Itulah fungsinya kita menyeting media tanam kita, berapa kali kita menyiramnya dalam 1 minggu. Berhubung ini juga tanaman yang suka sekali dengan air, walaupun musim penghujan dia aman. Nah, kita juga harus memahami karakteristik dan sifat-sifat tanaman kita. Apabila ada yang kadang kan ada yang kalau terlalu banyak air itu mati, ada yang terlalu sedikit air mati. Nah, kita harus tahu sifat-sifat tanaman kita. Itulah fungsinya kita harus bisa mengerti sifat-sifat tanaman kita dan habitat aslinya agar kita bisa memberikan media tanam yang lebih baik untuk mereka sehingga bisa tumbuh dan subur dan cepat besar. Itu tadi video singkat dari saya mengenai pengalaman saya meracik media tanam. Bila teman-teman mempunyai ide kreasi lain, terutama dalam meracik media tanam, tolong tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman ya, biar saya bisa belajar dari kalian juga. Video ini kan tujuannya untuk kita bisa belajar bersama-sama, bukan hanya kalian tapi saya juga pengen belajar lagi, tambah ilmu, dan tambah ilmu lagi. Tak lupa untuk mengingatkan kalian selalu menanam tumbuhan, tanaman, pohon di sekitar rumah kalian, karena itu sangat baik untuk bumi kita, untuk udara di sekeliling kita biar bersih dan sejuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe bila kalian suka. Boleh di-share ke teman-teman kalian, saudara, kerabat, tetangga, untuk siapapun bila menurut kalian video ini bermanfaat buat mereka. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.